Jing 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 jing, jing 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 jing, jing 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 jing, jing 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 jing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engkun Kurniawati dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4 dari kelas D, akan sedikit menjelaskan mengenai hak asasi manusia di Indonesia dalam pandangan Islam. Islam mengajarkan dan menganjurkan umatnya agar menghormati hak hidup orang lain. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati seseorang ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak dibenarkan jika ada seseorang mengganggu hak hidup orang lain. Di samping itu, Islam juga menganjurkan hendaknya hak jamaah atau hak publik itu lebih diutamakan dibandingkan hak perorangan. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan setiap manusia. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM yaitu pada pendekatan Piagam Mekah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo. Secara terminologis, hak asasi manusia atau HAM dalam Islam disebutkan jika HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati, dilindungi oleh setiap individu pada individu atau setiap masyarakat ke masyarakat, bahkan dari negara ke masyarakat. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Dalam agama Islam, hak asasi manusia melindungi 5 hal yang melekat pada diri manusia. Yang pertama adalah menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga kehormatan, dan menjaga keturunan. Yang pertama ada menjaga agama. Tanpa agama, manusia itu seperti hewan, tidak memiliki aturan. Hanya Islamlah yang membimbing manusia untuk berkeyakinan terhadap agamanya. Yang kedua ada menjaga akal. Islamlah yang sungguh-sungguh menampakkan akal pada tempat yang terhormat, dan semua yang bisa merusak akal, baik itu makanan, minuman, hiburan, aktivitas yang haram, itu tentu dijaga dan dilarang dalam Islam. Yang ketiga, menjaga harta. Islam mengakui hak kepemilikan individu, tetapi bukan menjadi kapitalis. Islam juga menganjurkan untuk berjiwa sosial, tapi bukan sosialis. Islam adalah agama pertengahan yang mengakui hak-hak individu. Islam adalah agama pertengahan yang juga menganjurkan hidup bersosial. Yang keempat, Islam menjaga kehormatan. Islam mengajarkan yang namanya kehormatan manusia itu diukur dengan ketakwaan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun Islam mengajarkan bahwa kehormatan seseorang itu dilihat dari jabatannya atau dari strata sosialnya. Yang terakhir ada menjaga keturunan. Islam hanya mengagungkan hubungan yang bersifat halal dan menjaga keturunan, bahkan hak harta keturunan dalam kewarisan Islam. HAM dalam Islam itu indah, membahagiakan, dan memberi keselamatan. Namun pada saat ini tidak sedikit kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Contohnya seperti kekerasan, pembunuhan, perbudakan, diskriminasi terhadap golongan lain, perdagangan manusia, korupsi, menghina, melecehkan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di Indonesia sendiri banyak terjadi permasalahan pelanggaran HAM. Di Indonesia, persoalan tentang HAM yang belum diselesaikan, baik yang merupakan warisan periode sebelumnya maupun yang muncul pada era reformasi ini, di antara pelanggaran HAM masa lalu itu, banyak yang masih harus dituntut untuk diselesaikan, seperti kasus Tanjung Priuk pada 1984 atau penculikan aktivis pada 1997, penembakan mahasiswa Trisakti, dan sebagainya.
pada era reformasi ini masih terdapat sejumlah masalah dan tantangan dalam praktik penegakan dan perlindungan HAM, baik yang bersifat substansif maupun yang kultural. Sejak awal, Islam telah mengakui eksistensi hak asasi manusia karena Allah telah menjadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi dan menganugerahinya dengan martabat yang tinggi di atas makhluk-makhluk lain. Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia itu. Namun sangat disayangkan bahwa pada saat ini masih banyak negara-negara muslim yang belum sepenuhnya menegakkan dan melindungi HAM. Sebagai salah satu negara muslim, seluruh komponen bangsa Indonesia di era reformasi ini haruslah berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dan penegakan HAM sejalan dengan penerapan sistem demokrasi secara substansif, baik dalam bentuk amandemen, konstitusi, legislasi tentang HAM, ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional, maupun perumusan rencana aksi HAM atau RAN-HAM. Hanya saja pada saat ini di Indonesia itu masih ada sejumlah masalah atau kendala dalam perlindungan HAM. Itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat substansif, struktural, maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi keagamaan dan seluruh masyarakat Indonesia, terutama melalui peningkatan kapasitas para penegak hukum, serta pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pendidikan HAM. Karena jika dibiarkan seperti ini, bukan tidak mungkin bahwa penegakan HAM di Indonesia ini akan jauh pada penegakan HAM menurut Islam. Dan itu sangatlah disayangkan jika terjadi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.